Baik, sebelum kita memulai materi kali ini, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, yaitu Pak Aang Hudaya, di mana beliau adalah seorang praktisi lingkungan, kelahiran tahun 1989. Beliau saat ini bertempat tinggal nomor 12A, Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Pak Aang sendiri memiliki aktivitas pegiat lingkungan yang memiliki banyak pengalaman yang banyak sekali ini tentunya. Salah satunya Dompet Doa Pendidikan, co-founder, trainer, dan konsultan Gemarapi, founder Bogor Ecobrik Community, trainer dan konsultan metode 5S, 5R, trainer Ecobrik, pegiat Zero Waste, dan pengurus komunitas Baik, saya lanjutkan mengenai profil training OHS AS 14001, training internal auditor, dan training metode 5S 5R. Dari berbagai pelatihan, pengalaman, maupun kegiatan yang dilakukan Pak Aang sendiri, kita ketahui bersama bahwa Pak Aang ini merupakan pegiat sosial lingkungan yang sangat berpengalaman tentunya. Baik, tidak perlu menunggu lama lagi, mari kita sambut Pak Aang Hudaya untuk berkenan memaparkan materi tentang urban farming. Kepada Pak Aang Hudaya, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih teman-teman dari Jepara Green Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Insya Allah pagi hari ini kita akan ngobrol santai ya seputar berkebun. Baik, saya akan share screen dulu. Sudah tampak? Sudah Pak. Ya, Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi tema kita pagi hari ini tentang berkebun, ya, tentang menanam. Ini sebetulnya tema-tema yang hari ini cukup hangat ya, terutama sejak pandemi datang di Indonesia di awal Maret lalu. Kemudian 2-3 bulan setelahnya sektor pertanian ini masih jadi yang primadona ya, aktivitas berkebun di rumah, aktivitas bertanam ini jadi begitu meningkat. Saya masih ingat bagaimana di sekitaran bulan Mei lalu ketika memesan benih di salah satu toko online, itu ternyata harus menunggu sampai 1 minggu lebih karena antrian pemesannya luar biasa gitu. Ketika masyarakat sebagian besar memilih untuk stay at home, berada di rumah, sebulan 2 bulan mulai kebingungan kira-kira aktivitas apa nih yang cocok gitu ya, maka berkebun menjadi pilihan yang primadona hingga saat ini. Dan hampir di seluruh sektor ketika pandemi datang ini banyak yang anjlok, kecuali pertanian justru naik ketimbang di masa-masa normal ya. Dari beberapa data yang saya temukan, pertanian ini nomor 1 ya, dan pariwisata ada di nomor paling akhir ya, yang banyak mengalami defisit dalam sektor tersebut. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, berbicara soal berkebun ini sebetulnya hal yang
hal yang sangat tidak asing gitu. Apalagi bagi Bapak Ibu yang hari ini tinggal di desa, mungkin dalam kesehariannya kita bisa menemukan ya aktivitas tetangga, warga, orang-orang di sekitar kita yang masih punya kegiatan bertanam. Bertanam baik yang sifatnya petani burem atau yang memang memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun memang skala menengah sampai skala besar. Nah, namun hari ini yang menjadi tantangan bagaimana nih mewujudkan aktivitas berkebun yang nyaman, ya, berkebun yang mudah, yang bisa diaplikasikan di rumah masing-masing, terlebih di lingkungan perkotaan yang memang punya keterbatasan lahan. Nah, hari ini saya seringkali ditanya, bagaimana nih Mas, saya mau tanam, sedangkan halaman rumah saya sudah dicor semua, kemudian belakang rumah juga sudah mentok, ya. Di atas pun nggak punya lahan, nggak punya rooftop misal. Sehingga agak sulit nih. Nah, ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang banyak saya temui dan sebetulnya jadi satu kendala. Ya, nanti kita akan bahas bahwasannya ya kita bisa bertanam dimanapun tanpa memerlukan lahan. Tadi sudah diperkenalkan, saya Aang, saya tinggal di Bogor. Ya, tadi di CV masih alamat yang lama ya. Saya sudah pindah 4 bulan yang lalu, tapi masih di Bogor juga. Lalu saya lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman di Instagram di @anghudaya. Termasuk nanti silahkan kalau mau melihat aktivitas berkebun saya, aktivitas memanen, atau aktivitas yang lain, silahkan bisa cek Instagram dan kita bisa ngobrol lebih banyak di DM IG, atau boleh teman-teman silahkan kalau mau WhatsApp langsung ke nomor handphone saya. Aktivitas berkebun saya sebetulnya kalau dibilang bakat bisa juga sih gitu ya, dibilang minat, iya saya sangat berminat karena dulu sempat hampir 6 tahun orang tua saya punya usaha menjual bibit buah-buahan ya, cukup banyak, cukup luas. Suara saya masih terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Ada suara di sini. Yang lain kalau bisa mute Pak, jadi biar kedengeran suaranya. Oke, silakan dari admin bisa mute all ya. Nah, saya pernah 6 tahun bersama orang tua usaha bibit buah-buahan, jadi sudah tidak asing bermain dengan cangkul, kemudian bermain dengan media tanam, dengan pupuk, menyiram tanaman. Cukup lama sejak saya SMP sampai lulus SMA. Kemudian saya juga kuliah di IPB, jadi punya sedikit basic tentang pertanian dasar, karena kebetulan di IPB bukan di pertaniannya, tapi di peternakan. 2016 saya dengan istri mulai mengenal ya konsep hidup minimalis, hidup sederhana, yang akhirnya kan salah satu konsep yang dipelajari di hidup minimalis adalah bagaimana kita mandiri atas kebutuhan-kebutuhan harian kita. Nah, termasuk juga di 2018 saya mulai mengenal konsep hidup minim sampah bersama Mbak Deka Wardani saat itu, dan mulai berkebun di rumah kontrakan saya. Kemudian 2019 saya menjadi trainer Ecobrik ya, dan hari ini alhamdulillah sudah di master trainer di Global Ecobrik Alliance. Juga belajar ekoenzim setahun yang lalu, dan sebetulnya mulai intensif, dibilang intensif juga enggak juga sih, mulai lebih banyak melakukan aktivitas berkebun itu justru di tahun 2020 ya, di awal 2020. Jadi praktis sebetulnya baru 1 tahun saya mulai fokus banyak bertanam di halaman rumah ya, baik di depan rumah maupun di belakang rumah. Ini pun dengan kondisi tempat tinggal masih ngontrak gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada alasan, saya mau berkebun tapi nanti aja kalau rumah sudah sendiri gitu ya. Kalau sudah rumah milik sendiri maksudnya. Sebetulnya kapanpun, dimanapun kita bisa memulai untuk berkebun. Karena yang diperlukan adalah bagaimana kita punya punya bonding, punya ikatan dengan tanaman. Bagaimana kita punya kebiasaan baru berinteraksi dengan
aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan bercocok tanam. Itu yang paling penting, ya. Bukan bagaimana kita nunggu punya lahan yang luas, punya rumah dengan halaman yang luas, gitu ya. Lalu kemarin terakhir di bulan September saya ikut kelas permakultur online bersama tim dari ARMP, Akademi Rumah Minim Pangan, dan sampai hari ini masih beraktivitas mengelola tanaman-tanaman di halaman rumah saya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini topik kita pada pagi hingga siang hari nanti, Bapak Ibu sekalian. Jadi akan kita awali nanti dengan bagaimana sih langkah-langkah ketika kita akan mulai berkebun, lalu pengenalan media tanam, ya. Ini yang paling sering ditanyakan juga, kira-kira media tanam apa nih yang cocok untuk tanaman jenis ini, untuk tanaman jenis ini, dan seterusnya. Lalu kita akan juga bahas dan belajar tentang pembenihan, ya, lalu tentang pertumbuhan dan perawatan tanaman, dan terakhir tentang manfaat berkebun, ya. Jadi nanti secara lisan akan saya sampaikan sebetulnya apa sih yang ingin kita dapatkan dengan melakukan aktivitas berkebun. Oke. Oke, admin boleh minta di mute all, dan ini ya, akses untuk anotasinya bisa dinonaktifkan untuk peserta supaya tidak ada yang coret-coret ini ya. Baik. Nah, saya akan mulai masuk. Yang pertama terkait dengan unsur menanam. Jadi hal-hal pokok apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita akan mulai bercocok tanam. Ya, yang perlu diperhatikan, dan terutama saya hari ini memang lebih banyak fokus di tanaman sayur, ya, di sayuran dan beberapa jenis buah-buahan dan bunga. Ya. Tapi kalau teman-teman mau konsultasi tentang tanaman hias, saya sebetulnya belum menjadi orang yang tepat. Karena untuk tanaman hias, saya hanya sebagian kecil saja untuk tanaman hias yang edible atau yang bisa dimakan. Ya. Nah, di unsur menanam, yang pertama kali harus kita siapkan adalah media tanam. Ya, media tanam. Kemudian yang kedua adalah benih atau bibit. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana membedakan antara benih dan bibit. Lalu air, ya, ini hal yang sangat pokok di kegiatan tanam menanam. Selanjutnya yang keempat ada sirkulasi udara, dan yang terakhir adalah sinar matahari. Yang pertama, media tanam. Nah, ini bagi sebagian orang akhirnya lebih memilih menggunakan media tanam instan yang sudah jadi, yang siap pakai. Ya, kira-kira bagus enggak? Ya bagus, tapi sebaiknya memang kalau ketersediaan bahannya mudah kita dapatkan, silahkan beli bahannya masing-masing, kemudian racik sendiri. Nah, biasanya yang dijadikan media tanam dasar adalah ketiga bahan ini. Yang pertama adalah tanah. Tanahnya tanah apa? Bebas. Tanah apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Saya kadang seringkali menggunakan tanahnya ya tanah merah, karena memang ini yang ada di sekitar rumah kita. Oh, tanah berpasir nggak apa-apa, tanahnya tanah hitam silahkan, ya. Jadi tidak ada batasan harus menggunakan tanah jenis apa. Kemudian yang kedua adalah pupuk kandang. Pupuk kandangnya dari hewan apa? Kambing boleh, sapi boleh, ayam juga boleh. Namun untuk media tanam awal, terutama untuk proses penyemaian, saya sarankan menggunakan pupuk kandang dari sapi yang sudah halus. Kalau kambing biasanya karena butiran sangat besar, itu kurang cocok untuk digunakan sebagai media semai di awal. Kecuali nanti untuk proses pemupukan di tahapan yang kedua atau tahapan-tahapan ketika awal berbunga, ketika berbuah, atau di pemupukan rutin. Nah, yang ketiga adalah sekam. Sekam ada sekam mentah, ada sekam bakar. Untuk media tanam saya sarankan menggunakan sekam bakar. Kenapa? Karena sekam mentah biasanya berpotensi menimbulkan jamur. Ya, untuk sekam bakar ini insya Allah aman, ya, karena sudah ada proses pembakaran sehingga bibit-bibit jamur sudah mati. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini bagaimana nih cara mencampurnya, gitu ya. Tapi sebelum itu, ini media tanam yang digunakan untuk pertanian organik, pertanian cara-cara yang biasa ya, yang konvensional. Namun untuk yang hidroponik, aeroponik itu tentu tidak menggunakan media tanam seperti ini, ya.
Nah, ini cara membuat media tanam ya. Jadi untuk tanaman secara umum perbandingannya adalah 1:1:1. Perbandingannya. Jadi misalkan 1 karung tanah, 1 karung sekam bakar, dan 1 karung pupuk kandang. Nah, tipsnya terutama untuk pupuk kandang, pastikan membeli pupuk kandang yang sudah halus, yang sudah matang. Ya, ciri-ciri pupuk kandang yang matang itu warnanya menghitam, ya. Jadi kalau yang mentah itu kan kotoran sapi dia masih hijau, masih basah dan masih sangat bau menyengat, ya, aroma khas kotoran. Tapi yang sudah matang ini warnanya hitam, ya, kemudian dia gembur, ya, gembur, dan yang ketiga adalah aromanya sudah aroma kotoran sudah hilang, ya. Jadi aroma khas pupuk, bukan aroma khas kotoran. Oke. Nah, kemudian, nah ini ya. Nah, walaupun kotorannya pupuk kandangnya sudah matang, tapi sebaiknya setelah diaduk itu bisa didiamkan dulu, ya. Beberapa literatur ada yang menyebutkan 3 hari, ada yang menyebutkan 5 hari, bahkan ada yang seminggu. Tapi kurang lebih kalau saya biasanya ya 2-3 harian lah dengan asumsi pupuknya yang sudah matang, ya. Ini tujuannya apa? Untuk menghindari kondisi media tanam yang panas, ya. Kemudian yang kedua, kita ingin menghilangkan bibit-bibit penyakit, ya, bibit-bibit jamur yang memang khawatir masih tersimpan di dalam tanah atau di pupuk kandang atau di sekamnya. Ya, jadi didiamkan, boleh ditutup. Saran saya kenapa ditutup, dan memang harusnya terutama di tempat yang terbuka itu harus ditutup supaya tidak terkena air hujan, karena kalau hujan ini nutrisi atau haranya bisa banyak yang hanyut, ya, banyak yang hilang. Yang terpenting biasanya ditutup itu untuk menghindari ada kucing yang datang, ya, supaya tidak jadi toilet umumnya kucing. Nah, ini ya. Ini media tanam yang umum digunakan. Jadi perbandingan 1:1:1. Boleh nggak kalau misalkan kita mau variasikan, silahkan, ya, boleh berkreasi. Tapi yang umum digunakan adalah perbandingan 1:1:1. Nah, terkecuali misal Bapak Ibu mau menanam beberapa jenis tanaman yang memang secara teori dan praktikal itu membutuhkan kondisi media tanam yang khusus. Misal ingin yang media tanamnya lebih gembur, lebih porus, maka silahkan perbanyak sekam. Ingin media tanam yang lebih padat, ya silahkan perbanyak tanahnya. Ya, jadi bisa dimainkan. Yang penting ini bisa dicoba dulu perbandingan yang media tanam yang dasar. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengenal benih dan bibit. Nah, apa perbedaannya? Ini seringkali salah kaprah antara benih dan bibit. Nah, saya pernah menemukan ada orang yang beli bibit, gitu ya. Ternyata ketika datang, kok cuma batang-batang gitu ya, atau kok tanaman hidup, atau yang lebih sering lagi orang belinya pesennya bibit, niatnya beli bibit gitu ya, tapi dia di toko online itu tulisannya benih. Mungkin menganggap hal yang sama, pas datang kok biji gitu ya. Nah, jadi pertama, benih itu adalah biji, masih berupa biji atau seed bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau beli benih, nah ini ya tipsnya, disarankan beli di toko-toko online yang terpercaya kalau belinya online. Ya. Atau minimal beli yang benih-benih yang sudah tersertifikasi, benih pabrikan yang bermerek, atau mungkin benih-benih yang hasil sendiri, ini kayak yang gambar yang di sampingnya, ini walaupun pakai kemasan plastik biasa, tapi karena saya beli di toko yang sudah terpercaya, ini aman insya Allah. Jadi peluang tumbuhnya tinggi. Nah, kalau bibit, ini adalah biji yang sudah bertunas, yang sudah tumbuh, ya. Atau bibit ini bisa juga berupa stek. Hari ini bertanam menggunakan stek cukup populer ya, terutama untuk jenis-jenis tanaman perennial, tanaman yang bisa panen sepanjang tahun.
Ini contoh, ini ada benih cherry, ya. Saya waktu itu beli cherry. Kemudian yang di sampingnya ini saya sering melakukan pembibitan mulberry, ya, menggunakan teknik stek batang. Ini cara membedakan benih dan bibit, ya. Baik, selanjutnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah masa berkecambah benih. Ya, ini penting karena kalau kita tidak tahu masa berkecambah, kita tidak punya literatur, tidak punya sumber, kadang akhirnya bingung sendiri. Kok ini belum tumbuh-tumbuh ya? Kok udah disemai sekian hari masih belum ada tanda-tanda sprout, berkecambah. Nah, jangan-jangan misal, oh udah 5 hari kok belum tumbuh, padahal yang ditanam terong. Terong itu rata-rata 8 hari. Paling cepat 8 hari. Nah, sehingga perlu nanti ya sebelum bertanam, kalau misal di kemasan benihnya tidak ada keterangan masa berkecambah, sebetulnya mudah ya, tinggal searching di internet. Misal masa berkecambah biji jeruk, masa berkecambah benih wortel, itu silakan bisa di searching supaya kita punya perkiraan ya, kapan benih ini berkecambah, kapan ternyata sudah lewat masa kecambah tapi nggak muncul juga, berarti dipastikan benihnya jelek. Ini contohnya yang paling cepat ya, rata-rata di 3 hari sudah berkecambah. Itu ada bayam, kangkung, sawi hijau, pakcoy ya, aneka selada, itu rata-rata 3 hari sudah berkecambah. Ya. Kemudian yang 5 hari ada seledri, tomat, cabai, ya, bawang daun, dan yang cukup lama ada terong, beberapa jenis basil, kemudian mint, itu cukup lama. Kadang ada yang sampai 2 minggu. Nah, bagaimana cara memastikan kalau benih kita ini memang betul-betul tidak tumbuh? Biasanya tunggu 2 kali dari masa berkecambah. Jadi misal bayam nih, udah 3 hari belum berkecambah juga. Nah, kalau bisa jangan langsung dibongkar ya, si tray semainya. Tapi tunggu maksimal sampai 6 hari. Nah, kalau sudah 6 hari tidak berkecambah juga, memang benihnya tidak tumbuh. Bisa jadi kualitas benihnya jelek, ya, atau misal menggunakan media tanam yang pupuknya masih panas, ya. Nah, jadi kalau sudah 2 kali dari masa berkecambah, sebaiknya tidak digunakan. Selanjutnya, nah ini contoh profil untuk sayuran ya. Jadi kita perlu melihat tingkat kesulitan, ya. Kemudian masa panen pertama dan usia tanaman produktif, ya. Jadi masa panen ini masa pertama kali dia bisa dipanen, ya. Kalau tanaman sayuran ya, kalau daun ya berarti mau dipanen daunnya. Atau kalau yang berbicara buah kayak tomat berarti masa pertama kali dia berbuah dan bisa dipetik buahnya. Tapi kalau usia produktif, ini masa hidup si tanaman tersebut ya, yang produktif untuk menghasilkan baik buah maupun daun. Nah, ini sebagai contoh bayam, ini tingkat kesulitannya mudah, rendah ya. Bayam, kangkung, kemangi, sawi hijau ini relatif mudah. Jadi untuk yang akan mulai berkebun, silakan mulai dari tanaman-tanaman yang sangat mudah ditanam. Karena tujuan utamanya bukan kita bisa panen sebanyak-banyaknya, tapi kita bisa panen perdana walaupun sedikit, itu sudah menjadi energi baru untuk melanjutkan ke jenis tanaman yang lainnya. Ini masa panennya 30 hari, kadang misalkan 25 hari juga ada yang sudah bisa dipanen. Usianya biasanya 3 bulan. Nah, tapi kalau bayam cabut ya berarti sekali panen habis, kecuali bayam yang sifatnya dia pangkas. Terutama untuk bayam-bayam jenis bayam-bayam jumbo ya, kayak Giant Amaranth atau bayam-bayam liar yang dia memang ketika panen hanya diambil daunnya, nah itu bisa panen berkali-kali. Tomat rata-rata 3 bulan. Saya hari ini juga kebetulan sedang tanam tomat 3 bulan dan dia bisa hidup sampai 1 tahun. Artinya dia bisa panen lebih dari 1 kali. Pengalaman saya pertama menanam tomat itu hampir 1 tahun. Itu panennya bisa 3 sampai 4 kali ya. Karena dia memang berbuahnya terus-menerus.
Ini untuk profil sayuran. Kemudian, nah berikutnya adalah yang perlu diperhatikan sinar matahari. Jadi nanti ketika akan mulai bertanam, silahkan mulai dengan menganalisa posisi lahan. Sebagai contoh ini lahan saya ketika berada di kontrakan yang lama. Jadi posisi matahari, ya pagi hari itu dia ada di depan rumah. Ya, kemudian sore hari dia sudah ada di belakang rumah. Artinya lahan saya hanya mendapatkan matahari itu setengah hari. Ya, dari sekitar jam 7, setengah 8 sampai jam 1 siang. Ini sudah cukup untuk menanam. Ya, tapi memang idealnya yang full sinar matahari. Tapi setidaknya mendapatkan 4-5 jam itu sudah cukup ya untuk bertanam sayuran maupun buah-buahan. Nah, kemudian sayuran ya, dan tanaman yang berbunga itu umumnya memerlukan sinar matahari. Ya. Paling bisa dibedakan kalau tanaman yang berbunga misal. Kalau dia ditempatkan pada tempat yang teduh, itu bunganya rusak. Bunganya tidak tumbuh dengan sempurna. Ya, saya di belakang rumah punya tanaman bunga zinnia. Nah, kebetulan dikelilingi oleh pohon kapri, kacang kapri. Nah, itu si bunganya itu rusak karena kaprinya mulai lebat dan dia mulai mulai rebah ke arah bunga zinnia. Nah, jadi sebaiknya gunakan lahan yang memang terkena sinar matahari setidaknya 4 jam dalam satu hari. Boleh pagi ke siang, boleh siang ke sore, ya. Tidak mesti pagi siang. Selanjutnya adalah sirkulasi udara. Nah, ini sangat penting. Ya, ternyata ketika bertanam di tempat yang sirkulasi udaranya kurang bagus, misal di pojokan, misalkan di belakang rumah, di pojok, sekeliling sudah ditembok sehingga sirkulasi udaranya kurang bagus, itu biasanya relatif mudah terserang hama. Ya. Dan penting juga untuk memperhatikan sirkulasi udara, ya, arah angin dan lain-lain. Maksudnya angin secara umum, pergerakan angin, karena juga angin sangat membantu dalam proses penyerbukan, terutama untuk tanaman-tanaman yang berbunga. Jadi sebaiknya betul-betul bisa diidentifikasi posisi lahan yang kita miliki, ya. Berikutnya air, ini untuk menyiram. Nah, tips menyiram dalam kondisi yang sangat kemarau, disarankan menyiram 2 kali dalam 1 hari, pagi dan sore. Tipsnya, untuk menyiram, kalau pagi upayakan sebelum jam 8. Bahkan lebih pagi, lebih bagus. Ya. Kemudian kalau sore, setelah jam 4 sore. Karena kalau menyiram saat masih panas, biasanya tanaman beberapa akan mudah stres. Karena ketika dia posisi panas, langsung disiram. Ya sama seperti kita habis panas-panasan, langsung cuci muka, ya. Jadi tidak ada penyesuaian suhu terlebih dahulu. Selanjutnya perlu memperhatikan waktu menyiram juga supaya efektif. Karena menyiram ketika suhu lingkungan sudah tinggi, itu lebih banyak air yang menguap, ya. Jadi boros, tidak efisien. Nah kemudian untuk menyiram tidak mesti selalu menggunakan air bersih. Ya, jadi kalau misalkan air grey water, ya grey water itu air bekas penggunaan kamar mandi, tapi memang perlu diperhatikan, ya. Kalau sabunnya menggunakan sabun-sabun pabrikan, sebaiknya tidak digunakan. Tapi kalau saya di rumah dengan keluarga, karena memang hampir seluruh personal care menggunakan produk yang alami, produk non pabrikan, itu saya bisa bebas saja menggunakan air dari kamar mandi, saya alirkan untuk digunakan sebagai siraman tanaman. Atau air sisa merebus misal merebus sayuran nih mau bikin pecel, kan ada sisa airnya gitu ya. Itu bisa disiramkan ke tanaman, ya. Air cucian beras, ini air cucian beras sangat bagus karena mengandung banyak nutrisi, mengandung banyak hara, ya. Ini sangat bagus untuk menyiram. Jadi prinsipnya air apapun selama tidak mengandung deterjen, ya, tidak mengandung yang berbahaya, itu silakan bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Cara menyiram ini yang perlu diperhatikan, ya. Kalaupun menggunakan selang itu tidak disemprot ke daun-daunnya, tapi selangnya nggak perlu dipencet, ya.
selangnya langsung diletakkan di permukaan media tanam. Ya, didekatkan airnya. Supaya betul-betul semua air itu masuk ke media tanam dan meresap sampai ke akar. Ciri-cirinya, biasanya kalau airnya sudah tembus ke bawah itu sudah cukup. Ya, tidak terlalu banyak dan juga tidak kekurangan ya. Karena kalau kurang juga nanti sayang, baru menyiram sekian jam kok sudah layu. Nah, boleh jadi debit airnya kurang banyak. Oke, dan yang paling bagus kalau misalkan seharinya 1 kali, pilih waktu di sore hari. Mengapa? Karena sore hari itu jelang ketemu malam, gelap, tidak ada matahari, dan penguapannya kecil, penguapan air. Kalau pagi akan bertemu dengan siang, itu di siang hari, apalagi kalau panas, terik, itu penguapan airnya sangat tinggi. Sehingga sore hari biasanya sudah kembali kering. Tapi kalau sehari 2 kali ya silahkan ya. Kemudian ini perlengkapan berkebun ya. Perlengkapan berkebun prinsipnya gunakan apa yang ada di tempat tinggal kita. Ya. Kayak saya dulu ya ketika memang ada wadah-wadah yang sudah tidak terpakai, itu kita manfaatkan untuk digunakan sebagai wadah, sebagai pot. Ini misalnya ada bekas panci yang sudah bolong, ini ada bekas plastik mika, ada bekas kotak-kotak plastik gitu, ada bekas cup es krim ya, bekas air mineral gelas, itu silakan bisa digunakan ya, atau menggunakan polybag, menggunakan pipa talang, menggunakan hari ini yang cukup populer, menggunakan planter bag, ember, apapun bisa digunakan ya. Kemudian tadi yang pertama ada wadah semai ya. Jadi semai ini bisa pakai langsung di pot atau menggunakan tray semai. Pot, kemudian alat untuk menyiram. Ini kalau untuk menyiram yang sangat halus, misalkan Bapak Ibu akan menyemai benih-benih yang sangat halus yang dia tidak ditutup oleh media tanam, yang hanya ditebar di permukaan. Ya, ini sebaiknya menggunakan sprayer yang paling halus. Ya, tapi kalau menyemai biji-biji yang agak besar, ini pakai alat penyiram yang agak besar, nggak masalah. Ya. Oke, kemudian ada skop, ya. Skop mini ini tidak wajib sebetulnya. Tangan pun boleh. Kemudian ada stick penanda atau label ketika nanti menyemai. Ya, label ini penting supaya kita bisa tahu, ya, tanggal berapa kita menyemai. Tanggal berapa seharusnya benih ini sudah berkecambah. Ya. Bahkan saya biasanya membuat tanggal, membuat label di setiap tanaman supaya kita tahu, mulai disemai tanggal 1 Januari. Oh, ternyata mulai berbuah di tanggal 20 Februari. Nah, kita jadi punya data nih. Oh, ternyata tanaman tomat ini baru berbuah setelah sekian puluh hari. Oh, cabai sudah berbuah ternyata setelah sekian minggu. Nah, itu fungsi kita menggunakan label ketika menyemai. Nah, berikutnya adalah pembenihan. Bapak Ibu, saya mohon izin ke belakang sebentar. Ada keperluan mendadak. Mohon maaf. Nah, silakan, kalau mulai ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan sampai bab perlengkapan berkebun, silakan ditanyakan ya. Jadi mohon tanyakan hal-hal yang masih seputar materi tadi dari awal sampai sesi perlengkapan berkebun ya. Silakan pertanyaannya langsung dituliskan saja di kolom chatting, nanti akan saya tanggapi setelah saya keperluannya selesai. Mohon izin sebentar. Ya, baik. Terima kasih dari Pak Ang. Mohon maaf kepada seluruh peserta. Pak Ang, izin sebentar. Mungkin untuk sesi tanya jawab nanti bisa dimulai setelah untuk materi lengkapnya. Jadi untuk sampai bab terakhir tadi, barangkali ada yang ingin ditanyakan, baik dari peserta maupun Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan hari ini, silakan ditanyakan melalui fitur chat yang ada di Zoom ya. Terima kasih.
Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah menunggu. Tiba-tiba ada darurat dengan perut saya. Baik, masih nyimak semuanya? Semoga masih nyimak ya. Oke, saya coba cek di kolom chatting. Oke. Oke, sambil jeda materi, saya coba tanggapi beberapa pertanyaan dulu ya. Oke, materi nanti akan saya kirimkan PDF-nya ke panitia. Untuk video YouTube, nanti silahkan itu request-nya ke panitia. Oke, menanam dari biji, dari buah yang kita konsumsi itu bisa atau enggak? Bisa ya. Jadi prinsipnya, terutama dari tanaman-tanaman lokal ya, tanaman impor pun bisa. Melihat juga ya, kalau misalkan apel yang dia ditanam di daerah yang 4 musim, atau bahkan di daerah-daerah dingin, ya kemungkinan besar tidak tumbuh. Tapi kalau untuk yang lokal silahkan ditanam. Pepaya misalnya paling mudah. Melon yang memang tidak memerlukan proses okulasi, tidak memerlukan proses sambung ya atau perkawinan untuk mempercepat pembuahan, itu silahkan. Misal jeruk atau mangga nih, yang paling mudah mangga. Kalau tanam dari biji bisa, tapi kalau tanam dari biji itu mungkin berbuahnya cukup lama. Ya, bisa 3-4 tahun. Nah, nanti biasanya akan dibantu dengan proses okulasi, sambung, tempel ya, atau dengan cara menyambung. Nah, supaya apa? Supaya mempercepat proses pembuahan. Jadi kita ambil mata atau bibit dari yang sudah tua. Nah, prinsipnya bisa ya. Kemudian, nah itu dari Ibu Nur Aini, dari Pak Khairul Anwar. Sekam yang sudah fermentasi. Oke. Nah, sekam fermentasi saya belum pernah pakai. Kebetulan saya lebih senang menggunakan sekam bakar. Karena sekam bakar biasanya, karena kan sekam ini kan basah deh ya. Posisi yang mentah itu dia agak basah. Dia sangat rawan jamur. Saya pertama kali menanam menggunakan sekam mentah, luar biasa jamurnya. Ya. Sekam mentah saya lebih senang gunakan untuk mulsa. Untuk penutup media tanam, supaya tidak tumbuh tanaman liar. Ya, nah ini sekam fermentasi saya belum pernah coba dan belum tahu tentang sekam fermentasi. Tapi mudah-mudahan Pak Khairul bisa mendapatkan jawaban dari literatur yang lain ya. Saran saya bisa menggunakan sekam bakar, itu lebih bagus ya karena kandungan karbonnya sangat tinggi. Kemudian, nah kapan waktunya benih yang sudah sprout, yang sudah berkecambah dipindahkan. Nanti kita akan bahas ya. Selanjutnya, oke. Oh iya, teman-teman panitia, saya cukup dijadikan co-host saja ya. Dengan menjadi co-host ini saya sudah bisa share screen. Jadi teman-teman panitia masih bisa sebagai host ya. Jadi nanti bisa mengendalikan audio dan lain-lain. Oke. Nah, kalau menggunakan satu media tanam saja, saya kira kurang bagus karena masing-masing media tanam ini punya perannya masing-masing. Ya, tanah itu adalah media tanam yang utama. Ya, dan dia fungsinya memang memadatkan. Kalau hanya tanah saja, yang terjadi nanti ketika sudah lama dia akan sangat keras sekali. Ya, tidak cocok untuk perakaran. Ya, tanaman pun tidak akan nyaman. Ibaratnya kita tinggal di tempat yang terlalu sesak. Pertumbuhannya tidak akan optimal. Kalau hanya sekam saja, terlalu porus. Ya, akar akan sangat lemah karena terlalu gembur. Nah, menggunakan pupuk kandang saja juga nggak bagus ya. Over nutrisi. Ya, bahkan kalau terlalu banyak panas dia bisa mati. Jadi semuanya punya peran, semuanya punya fungsi. Jadi tidak bisa hanya menggunakan salah satu. Kemudian bayam, oke. Nah ini bayam menarik. Saya juga beberapa kali tanam belum berhasil. Saya sudah 2 kali coba, 3 kali tumbuh. Tapi ketika dewasa serangan ulatnya luar biasa. Tapi tumbuh kalau punya saya. Tapi memang tadi serangan ulatnya luar biasa. Mungkin perlu penggunaan pestisida nabati ya.
Oke, janda bolong. Saya kebetulan tidak bermain di tanaman hias ya, jadi saya tidak bisa menjawab. Ini dari ini Bapak atau Ibu ya, dari Haidar Alina ya. Sekam bakar secara manual saya pun belum pernah coba ya, mohon maaf. Jadi saya tidak bisa bantu jawab. Bisa googling ya atau searching di YouTube. Katanya sih dimasukkan ke semacam alat pembakar yang cukup tinggi, kemudian dibakar dari samping-sampingnya. Jadi tidak dibakar semuanya. Karena kalau dibakar semuanya, nanti ya jadi abu semua gitu ya. Oke, tentang hama nanti akan kita bahas di belakang. Oke, campuran kompos, kokopit bisa nggak bisa ya? Tapi sebisa mungkin ada campuran tanahnya. Oke, terima kasih. Saya akan lanjutkan dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tahapan berikutnya adalah proses pembenihan, penyemaian. Jadi silakan bisa menggunakan tray semai, ini yang bawah ya, tray semai, atau menggunakan wadah-wadah yang ada, ini yang di atas ya, yang saya tadi sampaikan. Ya. Nah, kemudian, untuk media tanam, nah ini supaya tidak terlalu keras, ini boleh hanya menggunakan sekam bakar dan pupuk kandang. Ya. Karena biasanya kalau terlalu banyak tanah akan keras, nanti benih agak lama, agak susah untuk sprout, untuk berkecambah. Untuk benih yang satuan, ya silakan bisa dilubangi ya. Kalau untuk yang di wadah bersama seperti ini, kalau yang di tray nggak perlu dilubangi, diisi dulu separuhnya, kemudian nanti masukkan benihnya, kemudian tutup sampai penuh. Ada beberapa jenis benih yang dia tidak perlu ditutup. Terutama benih-benih yang sangat halus, misalkan benih mint. Dia sangat halus sekali. Jadi setelah disiapkan media tanamnya, benihnya cukup ditabur di permukaan. Tidak perlu ditutup lagi. Kemudian siram pagi dan sore, atau ketika dirasa sudah mulai kering. Kemudian tempatkan di tempat yang teduh, untuk menghindari penguapan dan menjaga kelembaban media tanam. Kalau sudah sprout, sudah berkecambah, walaupun baru 1 biji yang berkecambah, segera pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari sempurna. Jangan hanya kena matahari pagi ke siang saja. Maksudnya posisinya itu harus dia full kena ya. Karena kalau misalkan hanya kena matahari dari satu sisi, dia akan miring. Pohonnya akan miring ke arah datangnya sinar matahari. Kemudian kalau dia dibiarkan di tempat yang teduh ketika sudah berkecambah, dia akan terjadi etiolasi. Etiolasi itu dia pohonnya tinggi tapi kurus. Ya, batangnya sangat lemah. Contohnya bentar. Kenapa, Ma? Ini contohnya. Ini contoh yang terjadi akibat etiolasi dan ditempatkan di area yang sinar mataharinya satu arah. Nah ini ya, dia hanya menghadap condong ke arah datangnya matahari. Etiolasi, Ma. Oh, kemarin pantesan begini. Ada yang masih belum mute nih ya. Kenapa mohon di mute Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak Aang, berhubung ini hostnya Pak Aang, minta tolong nih. Oke. Dari akun Jepara Green Generation bisa jadiin co-host. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak. Jepara yang mana ya? Oke, sudah saya jadikan host ya. Kalau host nanti saya jadi hilang nih. Oke, silakan ya. Saya jadikan host. Ini contoh tanaman yang etiolasi. Ini ada tiga kelainan, 3 kesalahan. Pertama, ini semainya terlalu rapat. Ya, jadi dalam satu tempat benihnya menumpuk di satu lokasi. Ini sawi. Ini pertama kali saya menanam yang betul-betul belum punya ilmu sama sekali. Pertama kali saya menanam sawi. Ini dalam satu polybag saya langsung simpan dalam jumlah banyak. Tumbuh, iya dia tumbuh semua, bagus sekali.
Tapi karena saya tidak memindahkan ke tempat yang panas, maka dia etiolasi, kurus sekali, kemudian dia miring. Nah ini ya, ini contoh yang tidak baik. Selanjutnya, nah kita oke. Nah ini ya, memindahkan bibit. Rata-rata kalau sudah berdaun 4, ya daun sejatinya sudah 4 helai, ya pindahkan. Ini contoh tomat ya. Ini adalah bunga marigold. Ini sudah sebesar ini, saya pindahkan ke sini ya. Ini sudah 4 ya, sudah 4 lembar. Saya pindahkan ke polybag ukuran 25. Ini tomat juga sudah saya pindahkan ya. Jadi prinsipnya ketika sudah berdaun 4 minimal. 4 sampai 6. Nah, tips memindahkan bibit atau repotting. Lakukan di sore hari ya, jangan sekali-kali coba di pagi hari ya. Karena pagi hari kan akan menjelang siang. Cuacanya panas. Khawatir ada tanaman yang tidak kuat dan dia stres, bahkan bisa sampai mati, keringan. Lakukan di sore hari, caranya dengan cara mencungkil ya. Dicungkil menggunakan pisau atau stick bambu juga bisa. Kemudian diangkat ya. Nah, kemudian siapkan media tanam ya dalam polybag yang lebih besar ukurannya, kemudian masukkan ke sana, tutup dan simpan dulu di tempat yang teduh. Biasanya kalau saya 1 hari 2 hari lah. Setelah itu baru dipindahkan ke tempat yang panas. Seperti ini cara memindahkan. Ini contohnya ya. Nah, ini adalah repotting. Kalau ini dari polybag 25, saya pindahkan ke polybag 35. Ya, tomat. Nah, ini tanaman tomat perdana saya. Yang kedua kemarin saya kelupaan ya. Dia di polybag 18, polybag kecil sekali. Nah, sudah hampir berbuah, baru saya pindahkan ke polybag ukuran 40. Nanti kita lihat di depan rumah ya. Mungkin nanti kita di akhir sesi, sebelum masuk ke pertanyaan, saya akan beralih ke handphone, Bapak Ibu ya, supaya nanti kita bisa keliling kebun ya. Nanti melihat contoh-contoh bagaimana cara contoh yang sudah diterai semai, bagaimana contoh yang sudah masuk ke polybag besar, yang sudah berbuah, dan lain-lainnya. Ini, nah kemudian selain yang persemaian, beberapa jenis benih ada yang bisa kita tanam langsung tanpa menyemai. Ya, contohnya kangkung, bayam, sawi pun bisa ya. Kalau kita mau menanam tanpa menyemai. Daun bawang, ya, yang langsung ditabur sampai nanti dia panen tetap di tempat yang sama. Ini contoh kangkung saya menggunakan pipa talang ya, dibuat 2 baris seperti ini ya. Nanti bisa dibuat lubang supaya tetap rapi. Jangan langsung ditabur. Kalau langsung ditabur berpotensi hanya menumpuk di salah satu titik. Sama prinsipnya ketika belum berkecambah di tempat yang teduh, kalau sudah berkecambah baru pindahkan ke tempat yang panas. Ini yang paling jadi favorit saya ya, cara vegetatif ya, cara stek ya. Ini contoh koleksi stekan saya mulai dari bayam Brazil, ini jenis tanaman perennial, ya, tanaman yang bisa panen berkali-kali dan bisa dibudidaya dengan cara di stek. Ini dia stek batang. Ini ada kelor, singkong, mulberry, kemudian ada Afrika, ada pepaya Jepang, gedi, dan ini ada cincau hitam yang bisa di stek juga. Ini salah satu cara bertanam yang paling mudah. Kenapa? Karena kita tidak perlu menyemai, kita nggak perlu benih, kita nggak perlu perlu menyiapkan pot semai, ya nggak perlu nunggu berkecambah. Ini yang relatif lebih mudah. Tapi sebaiknya mencoba yang sistem persemaian supaya kita bisa belajar gimana nih cara menumbuhkan benih, cara merawat benih, ya cara nanti kalau benihnya sudah tumbuh merawatnya bagaimana supaya tidak etiolasi, itu nanti akan jadi pengalaman tersendiri. Ini contohnya ya, ini yang bayam Brazil, saya stek ini menggunakan wadah bekas piala ya. Ini stek ginseng Jawa, ini saya pakai pot. Ini stek mulberry. Nah, asik ya, di stek baru berapa bulan, oh buahnya sudah penuh nih. Padahal tingginya baru belum sampai 30 cm nih. Ini buahnya sudah penuh sampai rontok-rontok nih ke polybag ya. Nah,
Kemudian ini mulsa. Mulsa ini penting karena pertama dia akan menjaga kelembaban media tanam. Ya, jadi kalau matahari langsung terpapar di media tanam, itu proses penguapannya sangat tinggi sehingga media tanam kita akan cepat kering. Yang kedua, menghindari gulma, ya, tanaman-tanaman liar. Yang ketiga, bisa juga menghindari serangan-serangan hama, ya. Walaupun siput nih, walaupun menggunakan cangkang telur, dia masih tetap bisa tembus, ya. Nah, tapi setidaknya kita bisa menghindari gulma dan menjaga kelembaban tanaman. Apa saja yang bisa digunakan, apa saja, bebas, ya, selama bahannya aman. Ini kadang saya memanfaatkan kulit kuaci, cangkang telur, ini serbuk gergaji, pakai sekam mentah juga bisa, atau menggunakan rumput kering juga bisa, ya. Ini yang alami, ya, kan kalau yang sintetik kan menggunakan plastik, ya, saya kira itu kurang baik karena juga harus menggunakan bahan yang baru, nanti juga plastiknya akan jadi limbah. Jadi sebaiknya menggunakan pupuk mulsa yang alami, karena nanti ketika dia sudah hancur, dia akan menjadi pupuk bagi si tanamannya. Nah, ini perawatan untuk tahapan berikutnya, ya. Menyiram, ya, pagi dan sore hari, kemudian pemupukan biasanya nanti setelah pemupukan perdana saat pindah pot, nanti biasanya dipupuk ketika dia mulai berbunga, ya. Tambahkan pupuk, boleh pakai pupuk pupuk kotoran kambing, ya, ditaburkan, pupuk kotoran sapi juga bisa, pupuk cair, ya, pupuk organik cair, ekoenzim, mol, itu bisa. Nanti sambil keliling saya akan perlihatkan contoh pupuk cair, ya. Kemudian lakukan repotting, pemindahan pot ketika dirasa ukuran potnya sudah terlalu kecil bagi tanaman, karena kalau potnya terlalu kecil itu pertumbuhan tidak akan optimal. Media tanamnya sudah penuh dengan akar, sehingga dia perlu rumah yang baru. Kemudian kalau misalkan jarak antar pot itu sudah terlalu rapat karena sudah rimbun, itu silakan bisa digeser atau lakukan pruning, pemangkasan daun untuk beberapa jenis tanaman. Lakukan pencegahan hama dan gulma, ya. Nah, sebetulnya kalau hamanya tidak terlalu banyak masih wajar, nggak apa-apa, ya. Karena kita pun ketika bercocok tanam, kita berupaya untuk mewujudkan atau menciptakan ekosistem di sekitar kebun kita. Jadi kalau ada ulat, ada belalang, kemudian ada kutu-kutu daun, kupu-kupu, lebah, biarkan, ya, selama tidak menghabiskan kita. Ini pun kan bagian dari sedekah kita terhadap makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Karena dengan adanya ulat, dengan adanya serangga dan lain-lain, itu menandakan kalau tanaman kita itu sehat, kalau tanaman kita itu alami, organik. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di pertanian-pertanian besar yang menggunakan pestisida pabrikan, kok bagus-bagus ya, nggak diserang ulat ya. Logikanya, ulat aja nggak mau makan itu daun, makan buahnya. Tapi manusia malah mau makan, ya, yang sudah diberikan pupuk pabrikan gitu. Jadi sebetulnya sudah ada warning dari alam gitu, ya. Ini buah-buahan, sayuran nggak bagus buat kesehatan gitu, ya. Hewan-hewan aja nggak mau makannya gitu. Tapi manusia tetap aja makan gitu, ya. Nah, ini jadi satu renungan yang bagus untuk kita. Kemudian seperti ini sudah hampir habis, ya. Nah, sudah habis slide saya. Nah, itu jadi memang tujuan penting kita menanam karena hari ini kita masih bergantung pada tumbuhan, ya, sehingga selama kita masih suka makan, maka ayo pelan-pelan kita mulai semangat untuk bertanam, bercocok tanam sesuai dengan kemampuan kita. Menanam juga bagian dari cara kita untuk sebagai sarana untuk refreshing, sarana untuk menghindari kepenatan aktivitas kita di kantor, misal bagi yang bekerja di kantor. Kadang beberapa dijadikan sarana untuk terapi, ya, terapi jiwa. Kan ada rasa tenang, ada rasa
bahagia ketika kita berinteraksi dengan tanaman. Ketika kita kembali ke tanah, menginjakan tanah, gitu ya, kita ngoprek-ngoprek daun, kita panen, kita menyiram, itu ada kebahagiaan tersendiri. Ya. Jadi kalau hari ini pemerintah punya program, ayo kita mandiri pangan, swasembada pangan, maka sebetulnya dimulai dari skala rumah tangga. Ya minimal kita udah nggak beli cabai keluar, udah nggak beli tomat keluar, atau misalkan sayuran hijau kita sudah bisa produksi sendiri, ya pelan-pelan, bertahap. Memang tidak sulit kalau mau 100% kita apa-apa hasil sendiri, ya. Tapi minimal ada sebagian yang sudah kita hasilkan, dan itu tingkat kepuasannya luar biasa. Beda sekali rasanya ketika kita masak dari sayuran hasil kebun sendiri dengan masak hasil sayuran dari kebun milik orang lain alias kita membeli. Jadi itu selamat menanam, dan bagi kita ya, bagi manusia, bagi seorang muslim, dan menanam ini bagian dari kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita untuk memakmurkan lingkungan dan bumi kita secara umum. Ya. Baik, terima kasih. Setelah ini, sebelum diskusi, saya akan pindah dulu ke handphone supaya kita bisa berkeliling nanti melihat kebun di depan dan belakang rumah, termasuk kalau melihat contoh pupuk cair, melihat contoh persemaian, nanti kita bisa lihat langsung. Baik, saya izin pamit dulu panitia dan teman-teman. Oke, sebelum saya join lagi, mohon tidak bertanya dulu ya, karena nanti chattingnya akan hilang semua. Jadi sepertinya sebelum saya pindah ke handphone, saya akan jawab dulu nih pertanyaan yang sudah masuk. Atau nanti saya minta tolong panitia mengcopy ulang ya, copy paste ya. Tadi saya baru menjawab sampai campuran media tanam ya. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Rika. Jam 9.57 ke bawah saya belum jawab. Jadi mohon pertanyaan ini nanti di copy paste ketika saya sudah bergabung di handphone. Begitu ya, saya mohon pamit dulu untuk berpindah ke handphone. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, sebentar. Atau saya akan join saya coba join di dua device ya. Hanya 20 kali 20 cm, kita bisa punya 24 pohon. Ini saya tanam bayam Brazil. Nah, ini bisa sampai 24 pohon, 24 lubang ya. Nah, ini misalkan ada yang sudah tidak tumbuh, nanti kita bisa isi lagi dengan stekan bayam Brazil yang baru. Nah, atau kalau yang lahannya terbatas, bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang merambat ya. Nah, ini sebelah kiri rumah saya, ini saya tanam gambas atau oyong. Nah, di sampingnya ada ini cincau bulu ya, cincau rambat. Nah, atas sebelah kanan saya tanam telang. Ini yang biasa untuk minuman, atau kalau mau bikin nasi warna ungu. Atau ini daunnya juga bisa disayur ya. Jadi daun telang ini, daun mudanya bisa disayur. Nah, ya. Ini ada sirih, kemudian di sini ada ini pare. Ini kebetulan parenya sudah cukup tua, jadi sudah mulai banyak yang layu, tapi dia masih produktif ya. Dia masih berbuah. Nah, ini ya. Nah, tuh, ada lebah juga ya. Jadi betah dia di sini. Nah, ini ya, pare. Lalu, nah ini beberapa contoh stekan saya ya, tuh di kejauhan ada stekan jinten dan beberapa tanaman yang lain. Kemudian kalau stek mulberry, nah ini ya, ini contoh stekan mulberry ya, yang belum saya tanam ke tanah ya. Jadi dia betul-betul bentuknya batang. Nah, ini baru saya simpan 1 minggu. Dia sudah keluar daun. Bahkan sudah keluar bakal buah. Padahal dia masih di ember, belum di tanah ya. Sudah keluar bakal buah. Nanti tinggal kita pindahkan ke tanah. Mungkin 1 bulan dia buahnya sudah merah.
itu, nah tadi saya akan memperlihatkan tanaman tomat yang belum pindah pot. Nah, ini nih, ini mulberry nih. Ini mulberry yang sudah saya pakai planter bag ukuran 50 cm. Ukuran 50 liter, bukan 50 cm, maaf. Nah, ini sudah berbuah. Memang, oh jatuh. Nah, ya, ini buahnya mulberry. Ini kalau masih merah dia asem, tapi kalau sudah hitam, kalau sudah menghitam dia sangat manis. Manis. Nah, ini saya bilang, saya senang dengan tanaman hias, tapi nggak banyak. Ini contohnya bunga zinnia. Ini bunganya edible, bisa dimakan ya. Biasanya untuk campuran salad. Saya punya beberapa varian, ada yang putih, ada yang merah tumpuk, gitu. Ini ada yang apa nih, ungu. Nah, ini tomat ya. Ini tadi tomat. Ini tomat yang belum pindah pot. Ya, kecil sekali potnya. Nah, ya. Walaupun sudah berbuah ya. Ini pot ukuran 20. Mungkin hari ini saya akan tuntaskan untuk pindah pot ya. Ini terlalu kecil kalau seperti ini potnya. Ini kebetulan saya lahannya masih ngontrak, tapi nggak ada alasan ya untuk tidak mulai menanam. Nah, ini sebelah sana juga ada beberapa jenis tanaman, ada cabai, kemudian ini saya tanam kangkung ya. Kangkungnya cukup besar. Nah, ini kangkung Bu ya. Bapak Ibu, ini kangkung. Ini sepertinya jenis kangkung sawah. Dia ukuran daunnya sangat lebar, hampir sebesar tangan saya. Ya. Kemudian ini ada ini sambung nyawa, sangat enak untuk ditumis. Ya. Ada ginseng Jawa juga sama, bisa ditumis, bisa dimasak. Pokoknya saya menanam ya yang memang bisa dimakan ya. Nah, di sana ada beberapa jenis tanaman lagi, ada rosella dan lain-lain. Oke. Bentar. Oke, sekarang kita pindah ke belakang rumah ya. Karena sebagian ada yang di belakang rumah. Oke, ini yang di depan rumah masih ada beberapa. Nah, ini ada daun mint. Ya, ini daun mint. Ini saya pakai sistem hidroponik. Tapi hidroponik sederhana, nggak pakai instalasi, air aja. Kemudian ini ada torbangun, ini jinten, ya. Apa namanya ini pegagan air. Ada beberapa tanaman hias yang saya dapat hibah ya. Memang nggak pernah sengaja beli kalau tanaman hias. Nah, itu. Ini mint kebetulan ini di atas drum yang berisi ekoenzim. Ya, ini ekoenzim kapasitas 40 liter ya. Oke, kita coba pindah ke belakang. Nah, di belakang saya, oke. Nah, ini rak di belakang rumah saya, di dapur ya. Ini saya punya, bentar, saya buka pintu biar terang. Ini saya punya, ini mol dari nasi basi ya. Sudah bisa dijadikan pupuk. Ini ada ekoenzim yang sudah dipanen. Kemudian ini ada pupuk organik cair. Ini pupuk organik cair dari kulit pisang. Lalu ini mol dari tempe basi ya. Sudah siap pakai. Ekoenzim, ini beberapa ekoenzim yang belum panen. Ini pun di ember ekoenzim semua ya. Nah, ini lalu kita ke pintu belakang. Nah, lahannya luas, tapi ini lahan punya orang. Jadi ceritanya apa namanya? Perumahannya belum dibangun, masih banyak yang kosong, jadi saya manfaatkan. Ini kalau kebun singkongnya punya orang, nah punya saya hanya sebagian kecil. Ini pun belum sempat saya rawat. Ini cabai ya, nah jadi saya nggak pernah beli cabai keluar. Ini cabai sudah siap panen semua.
Nah, ini sangat banyak ya, cabai. Lalu ini ada bayam Brazil di bawah, ya. Lalu di sebelah sini ada cincau hitam. Ini sangat rimbun karena sudah saya tanam di tanah. Ini cincau hitam, sangat banyak. Kemudian ada jinten juga, ada sambung nyawa. Kemudian ini pepaya Jepang. Nah, di sana ada bunga zinnia ya. Ada bunga zinnia, kemudian ada kenikir tuh ya. Banyak kupu-kupu ya. Karena memang ya saya nggak pakai pestisida pabrikan itu ya. Tadi ada banyak belalang di sini ya. Nah, itu ya ada kupu-kupu terbang di mana-mana. Kemudian ke sebelah kanan ini ada gedi ya, ini mirip pepaya Jepang. Bedanya ya dari bentuk daunnya beda. Ini gedi, kalau pepaya Jepang dia ini ya seperti ini coraknya. Ini sangat enak nih dibuat bubur Manado. Kemudian, nah ini saya kemarin bikin rice bed, ya, bikin rice bed. Nah, ada bayam Brazil. Nah ini ada bunga yang saya maksud nih kalau bunga, kalau dia di tempat yang teduh seperti ini nih, ini tertutup kapri ya, dia bunganya rusak. Tuh, ya. Tapi kalau di tempat yang terang dia sempurna. Tuh. Nah ini ya, ini kapri. Ya kapri sudah sangat, ini buahnya sangat banyak ya, sangat rimbun. Nah ini kapri, ini yang sudah sebesar ini sudah cocok nih dipanen, dibikin apa tuh? Dibikin krecek, dibikin tumisan, disayur. Jadi yang bijinya masih muda ini bisa dimakan dengan ininya ya, dengan wadah bijinya nih semuanya dimakan. Kapri pun yang masih muda daunnya ini bisa dikonsumsi, ini yang masih warna hijau muda. Ini sangat lebat sekali. Nah, ini kapri, lalu di sampingnya ada bunga zinnia sangat banyak. Nah, kalau ini liar, ada ciplukan liar ya. Tapi ini kalau sudah matang bisa kita konsumsi juga ya. Nah, ini satu bedengan saya buat bayam Brazil. Nah, bayam Brazil. Nah, ini ya. Sudah bisa dipanen, cukup dipetik daunnya aja. Batang kita tanam lagi. Kemudian ini ada timun. Nah, saya sudah berbagi dengan tikus-tikus yang lapar. Ini ya, tapi nggak apa-apa. Saya biasanya kalau buah yang panen perdana ini ya, jadi nggak saya petik. Saya sengaja biarkan sampai dia tua karena perlu benih ya. Jadi kalau berbuah perdana jangan dimakan dulu ya. Sisihkan dulu untuk benih supaya kita bisa tanam lagi dan kita nggak perlu beli benih yang baru. Nah ini buncis, ini buncis. Nah ini kalau mau bikin sop, mau bikin bakwan, mau dilalap kalau masih muda ini enak sekali. Ya. Nah ini buncis. Lalu terakhir ini raksmai ya. Jadi kalau saya ini kan ada 2 tingkat nih. Nah yang bawah untuk yang belum berkecambah gelap ya. Nah kalau yang sudah berkecambah, nah ini kita bisa pakai paranet supaya tidak terlalu panas ya. Dan kalaupun hujan dia tidak hancur. Jadi masih tertahan oleh paranet. Ini contoh ya. Sudah berkecambah. Ini saya tanam beberapa jenis tanaman telang. Ya, ada 5 jenis tanaman telang. Kemudian ini ada timun, ada kacang koro, ada labu, ya. Itu, kita tutup lagi. Nah, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Setelah ini silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, saya kembali ke dalam dulu ya. Oke. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya ke depan laptop ya. Rumahnya Pak Ami tadi kan, apakah sudah siap untuk sesi jawab, Pak? Oke, ya. Pertanyaannya masih ada di laptop saya karena saya tadi nggak live dari yang laptop.
Baik, saya akan mulai jawab berarti ya. Baik. Ya, baik Pak. Selanjutnya dari Mbak Rika ya, dari Jepara. Tanaman yang tahan air. Oke, sebetulnya kalau untuk mengidentifikasi tanamannya tahan air atau tidak, hari ini kan sebetulnya literaturnya sudah sangat banyak ya. Jadi kalau saya biasanya kalau hanya untuk memastikan tanaman ini cocoknya di lingkungan yang seperti apa, cocoknya pupuk apa, kemudian sebaiknya ditempatkan di posisi yang bagaimana. Itu tinggal searching aja, ya. Kalau sayuran-sayuran yang umum ya dia normal, artinya tidak memerlukan yang terlalu basah dan tidak terlalu kering. Begitu. Nah, kecuali tanaman yang khusus, misalnya kayak tadi saya punya tanaman jinten. Jinten itu ternyata dia suka dengan lokasi yang teduh. Ketika di tempatan yang teduh dia sangat subur. Ya, meskipun di tempat yang panas pun yang tadi saya lihat di belakang dia tetap subur gitu. Nah, jadi kalau untuk memastikan cocoknya yang di air yang mana, itu bisa googling saja. Atau hari ini kan sebetulnya beberapa jenis tanaman juga sudah bisa hidup di beberapa jenis media tanam. Misal sawi, kan sawi ada yang di sistem hidroponik, atau bahkan bayam, kangkung, bahkan seperti melon juga yang sudah menggunakan sistem hidroponik banyak. Nah, namun saran saya untuk awalan coba gunakan sistem organik. Maksudnya tidak menggunakan, jangan dulu pakai yang hidroponik, karena hidroponik secara perawatan terutama untuk pemula ini lumayan tricky ya. Jadi sebaiknya gunakan yang sistem organik. Nah, tapi tadi ya tahan air atau tidak, sebenarnya tanaman pada umumnya dia membutuhkan kondisi yang normal, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Kecuali yang jelas-jelas memang dia tanaman air, gitu ya. Seperti kangkung sawah, walaupun dia di sawah, tapi ternyata ketika saya tanam di tanah biasa, dia subur, ya, dia subur. Baik, selanjutnya setiap lubang berapa banyak benihnya? Kalau untuk tanaman-tanaman yang agak besar, ya, yang bukan sistem tabur, kalau saya biasa satu lubang satu benih saja. Artinya apa? Kalau nanti tumbuh 2 benih, nggak masalah sebetulnya kalau misalkan meletakkan lebih dari 1 benih. Tapi nanti ketika pindah pot, ketika dipindahkan ke pot, kita harus sangat hati-hati ketika memindahkan tanamannya, karena kan akarnya sudah bergabung jadi satu ya. Saran saya 1 lubang 1 benih. Lalu barang-barang bekas, betul, sangat bisa ya. Ini dari tadi dari Mbak Eva, dari TK Ananda, kemudian dari Bu Roshanti. Pakai barang bekas sangat bisa ya. Silakan, harus dilubangi, wajib ya. Wajib dilubangi dulu. Cara membuat stek. Kalau stek biasanya harus menggunakan batang yang tua untuk yang tanaman keras. Kalau untuk tanaman seperti sayuran, bayam Brazil, bayam Malabar, sirih, itu menggunakan yang masih tidak terlalu tua pun masih bisa. Cuma memang stek apapun, kecuali stek daun, sebaiknya menggunakan batang yang sudah tua. Lalu dari Bu Rini membuat kompos. Ya, kompos sebaiknya bisa menggantikan tanah, bisa ketika memang karakteristik komposnya cukup padat gitu ya. Kan ada nih kayak misalkan kompos dari daun bambu. Nah, itu kan sebetulnya hanya betul-betul murni daun ya, daun kering. Nah, itu kurang cocok, kecuali mungkin untuk beberapa jenis tanaman bunga yang kadang media tanamnya cukup kompos saja. Tapi untuk media tanam umum sebaiknya tetap menggunakan tanah. Kecuali kompos ini ya, kompos misalkan kita nih punya komposter, kita bikin kompos, itu kan memang sudah dicampur dengan tanah pada awalnya. Itu relatif bisa. Tapi kalau yang betul-betul hanya daun kering dijadikan media tanam, sepertinya kurang bagus ya. Baik, oke. Ukuran polybag untuk zinnia.
Untuk awalan ketika menyemai boleh menggunakan polybag 20, tapi nanti biasanya tetap ya standarnya untuk tanaman sayuran ya, sayuran, bunga-bunga yang tidak terlalu besar itu minimal polybag ukuran 35. Artinya kalau sudah di polybag 35 nggak perlu dipindah lagi ke polybag yang lebih besar. Kalau saya biasanya pakai 35 atau 40. Zinnia yang tadi memang itu belum pindah pot. Ya masih menggunakan pot kecil. Saya rencananya untuk zinnia sebagian besar mau saya tanam di tanah supaya memang pertumbuhannya optimal dan bunganya bisa banyak seperti itu. Vertikultur. Nah, untuk vertikultur seperti menggunakan pipa tadi memang perlu memperhatikan jenis tanamannya. Untuk tanaman yang dia biasanya tinggi, lebar, akarnya banyak, itu kurang cocok. Ya, karena kan terbatas. Ya, jaraknya kan memang tidak areanya kan area masing-masing tanaman itu tidak seluas ketika dia menggunakan polybag atau ditanam di tanah langsung. Saran saya vertikultur ini biasanya sawi, bayam, kemudian tadi ya bayam Brazil, tanaman-tanaman daun yang ukurannya tidak terlalu besar. Seledri ini dia kan biasanya harus lurus ya, lurus, kemudian biasanya nanti batangnya itu dia akan membesar untuk seledri. Sehingga kalaupun mau menggunakan vertikultur, saran saya jangan gunakan pipa ukuran 3 inch seperti itu. Biasanya bisa menggunakan ember. Jadi ember ukuran 20 kilo, ukuran 20 liter itu ya, yang ember cat, itu bisa juga dilubangi, kemudian ukuran lubangnya agak besar. Ya, supaya media tempat hidup si tanaman tersebut lebih luas, ya. Itu untuk vertikultur. Dan memang vertikultur pun ini ya, memang nanti harus rajin-rajin mengganti media tanam ketika sudah cukup lama. Karena kan nanti dia akan mengeras ketika sudah ditanami sekian bulan, bahkan sudah 1 tahun. Memang sebaiknya nanti kalau mau mengganti dengan tanaman yang baru, media tanamnya dikeluarkan dulu. Kemudian, oke. Nah, media instan, nah ini memang tidak semuanya bagus dan tidak semuanya jelek ya, yang sudah instan itu. Memang yang instan itu, karena kan kita nggak tahu ya, isinya itu apa saja, presentase setiap bahannya itu perbandingannya berapa, kita nggak tahu. Kadang beberapa media tanam yang sudah terlalu lama, karena kan biasanya orang mengemasnya menggunakan plastik ya, itu kan tidak ada sirkulasi udara. Biasanya media tanamnya akan kering. Ya, jadi kalaupun mau beli media tanam, kalau wadahnya plastik, beli yang masih baru. Atau pilih yang media tanamnya wadahnya menggunakan karung. Supaya kelembaban media tanamnya tetap terjaga. Itu. Tapi saran saya sebaiknya kalau bisa membeli pupuk ya dekat dengan toko taman, lebih baik kita racik sendiri. Tahu tuh prosesnya, cara membedakannya gitu ya. Kemudian, bikin vlog. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa menyempatkan untuk bikin vlog. Tanaman mint, mint itu ini paling ini ya, paling mudah ya, karena dia di air dia sangat mudah tumbuh dan subur. Kemudian di tanah pun dia bisa. Ini beberapa mint saya yang sudah saya perbanyak itu menggunakan tanah. Tadi lupa tidak saya foto, tidak saya videokan, ada di pojok tadi samping tomat. Nah, sangat mudah ya. Saya beli pakai AB mix ya. Oke. AB mix memang khusus untuk media tanam air ya. Jadi tidak direkomendasikan menggunakan AB mix untuk media tanam di tanah ya. Saya sendiri untuk mint yang di toples air tadi itu isinya hanya air. Saya jarang pernah pakai AB mix, tapi kadang saya lupa juga ketika menambahkan air yang baru ketika habis, ya sudah hanya air biasa saja. Tapi sebaiknya minimal menggunakan pupuk cair ya. AB mix boleh, ekoenzim boleh, VOC boleh. Mencegah tikus. Nah, ini banyak tipsnya ya. Ada yang bisa menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati itu bisa menggunakan cacahan dari bawang merah, bawang putih,
daun pepaya, kemudian beberapa bahan-bahan lain juga bisa. Sangat banyak ya yang bisa dimanfaatkan, tapi yang umum bisa menggunakan bawang merah, bawang putih, atau daun pepaya. Nanti dirajang, dihaluskan, boleh diulek, boleh di blender, kemudian dimasukkan ke dalam air ya, dibiarkan 1 hari atau 2 hari, kemudian nanti disemprotkan. Nah biasanya supaya dia nempel, itu beberapa menambahkan sabun cair ya, sabun cair misalkan 2 tetes supaya dia licin, karena kadang beberapa jenis tanaman kayak kembang kol punya saya, itu kembang kol kalau dia disiram air nggak nempel. Jadi kalau kita nyemprotkan pestisida nabati dia nggak nempel, makanya kadang saya tambahkan sabun cair, tapi nggak perlu banyak, yang penting dia nempel ya. Nah untuk pestisida nabati disarankan menyemprotnya di pagi hari boleh ya, pagi hari atau sore hari, tapi sebaiknya kalau 1 jam setelah disemprot ternyata hujan, itu perlu diulang. Karena memang dia nanti terbilas air hujan. Ya. Untuk tikus ada yang menyarankan menggunakan buah bintaro. Jadi silakan buah bintaro itu dibelah kemudian ditebar. Katanya sih tikus nggak suka dengan buah bintaro. Tapi ada juga yang pengalaman, wah tikusnya malah main-mainin tuh buah bintaronya ya, malah dijadiin mainannya tikus gitu. Nah, memang tikus ini sangat tricky ya, karena dia cukup ganas gitu ya, nyerang apa saja. Tapi prinsipnya begini, bagaimana kita menyikapi terhadap hama ya. Nah, sebetulnya hama itu kan si hewan-hewan itu dia menyerang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya saja ya. Ya dia tidak akan sampai menghabiskan gitu. Kalau saya mengikuti Kang Priyatna ya, nah, salah satu guru saya dalam bercocok tanam, beliau menyampaikan ya kalau bayam kita diserang ulat, ya tanam lagi lebih banyak gitu. Jangan sampai kecepatan kita menanam itu kalah dari kecepatan hewan yang makan gitu. Dan saya membuktikan sendiri bayam Brazil saya diserang ulat, saya tanam lebih banyak. Ternyata nggak sampai habis kok. Paling hanya 5% yang dimakan sama hama itu. Ya, selebihnya tuh bayam Brazil yang tadi saya videokan di belakang utuh nggak dimakan ulat karena dia sudah kenyang tuh makan yang di depan gitu ya. Nah itu jadi nggak perlu terlalu khawatir. Tapi kalau dirasa, waduh tanaman saya cuma sedikit, hamanya banyak, ya silahkan boleh gunakan pestisida nabati saran saya. Ya, tidak perlu tahu stres ketika, waduh timun saya dimakan tikus, waduh daun bayam saya misalkan nih habis dimakan ulat, nggak apa-apa. Ya, hitung-hitung sedekah ya. Baik, nah ini bayam merah suka bintik dan bolong. Nah ini yang saya alami, yaitu biasa dimakan ulat ya, bintik dan bolong. Saran saya coba dikasih pestisida nabati. Saya sendiri belum pernah panen bayam dari hasil tanaman sendiri. Tapi ini uniknya ya, bayam-bayam yang tumbuh liar di polybag saya yang lain, misal saya tanam tomat, tapi di sampingnya tumbuh bayam, itu subur banget, ya. Tadi sarannya kalau memang dia diserang bintik, bolong, coba dikasih ketika dia sudah mulai tumbuh bayamnya, pas masih bagus disemprot pestisida nabati. Baik, stek. Stek ini biasanya kalau untuk stek batang kayak mulberry tadi kurang lebih berapa senti ya? Kurang lebih 15-20 cm lah, 20 cm panjangnya. Nah, kalau sebelum ditanam, perlakuannya kalau secara teoritis bisa ditambah dengan perangsang akar, zat perangsang tumbuh, ZVT. Yang pabrikan banyak, tapi saran saya gunakan yang alami. Bawang merah, itu salah satu zat perangsang tumbuh yang paling ampuh. Bawang merah, boleh dihancurkan, kasih air, kemudian nanti airnya dipakai untuk merendam si batang tadi. Bisa direndam 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan ada yang menyebutkan 1 malam. Ya, setelah itu baru ditanam. Atau bisa juga bawang merah dibelah, kemudian dioles-oles ke bagian batang bagian bawah. Ya, kulit batangnya dikupas dulu sedikit, kemudian diolesi bawang merah. Itu. Tapi kalau saya jarang sih, saya tancap-tancap aja gitu ya. Kadang nggak sempat gitu untuk ngoles-ngoles kayak gitu. Kemudian stek bidara, saya perdana kemarin stek bidara dari temen 20 batang
Yang tumbuh hanya 5, yang 15 kering, yang 5 itu ketika sudah tumbuh baru berapa daun mati. Sepertinya perlu treatment khusus untuk bidara, ya. Nanti saya kalau sudah berhasil saya share di Instagram saya. Kebetulan belum berhasil untuk tanam bidara dari stek. Kemudian pestisida organik tadi sudah ya. Bahan-bahannya bawang merah, bawang putih, daun pepaya itu yang paling umum. Cabai juga bisa digunakan untuk pestisida nabati, tapi hati-hati ya, khawatir salah semprot gitu ya. Kemudian mangga tidak berbuah, coba dicek ya, ini mangganya dari biji atau okulasi atau apa ya. Kadang kalau mangga dari biji memang sangat lama berbuahnya. Oke, bayam Brazil bolong-bolong itu dimakan ulat ya. Sarannya silakan boleh disemprot pestisida nabati atau tanam lebih banyak. Oke, seperti sudah terjawab semua. Nama IG saya sesuai dengan nama saya ya, @aangkudaya. Silakan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi sampai jam 11 siang. Jadi silakan mungkin kalau ada yang mau tanya lewat audio atau video, saya persilahkan. Karena yang di kolom chatting seperti ini sudah terjawab semua. Silakan, silakan. Oke, kalau mau ada yang bertanya kepada langsung, Bapak Ibu peserta, barangkali ada yang mau bertanya. materi nanti saya share ke panitia ya. Nggak tahu nih teman-teman peserta apakah ada grupnya atau tidak. Tapi kalau tidak ada grup nanti silakan WA aja ke saya, nanti saya share materinya. Atau materi nanti akan saya upload linknya di profil Instagram saya ya, di bio ya. Nanti saya coba upload di Google Drive, kemudian link downloadnya saya coba cantumkan di Instagram. Ada yang mau bertanya langsung, silahkan. Bapak Ibu. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sudah paham dan siap menanam semua. Rekomendasi toko benih online yang terpercaya. Saya selama ini belinya di marketplace, namanya benihkita.com. Ya, oke, sebentar. Benihkita.com. Ini bisa belinya via marketplace, ada, atau pesan via WhatsApp-nya juga bisa ya. Nanti buka di websitenya, kemudian nanti bisa pesan lewat website juga karena mereka sudah punya sistem jual beli sendiri. Kemudian kalau nanti sudah ketemu nomor WA-nya juga bisa pesan lewat WA. Atau ke beberapa toko-toko personal ya, tapi misalkan di Shopee misal, cek toko benih, lihat yang memang apa ya, histori tokonya bagus. Ya misalkan sudah menjual ribuan kali, kemudian apa namanya, star sellernya juga bagus, kemudian review dari pembeli sebelumnya juga bagus ya. Itu diupayakan membeli dari penjual yang terpercaya, karena kalau pembeli yang baru juga sebetulnya mungkin banyak yang bagus, cuma kan kita belum tahu ya, belum tahu reputasinya. Untuk beberapa benih saya juga ada yang tersedia ya, kayak bunga zinnia, telang, kenikir, kemudian beberapa jenis cabai, ciplukan, ada beberapa benih yang ready di saya. Stekan saya cukup banyak ya, beberapa jenis tanaman. Atau kalau yang masih area Bogor, mau datang langsung ke rumah juga silahkan ya. Tapi mungkin kalau yang jauh, paling yang bisa dikirim berupa benih atau bibit dalam bentuk stek. Itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Baik, barangkali itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah menyimak dan hadir di kesempatan pagi hingga siang hari ini. Ini mudah-mudahan bisa menjadi satu momentum bagi kita untuk semangat ya, memulai bertanam di lahan sendiri,
karena ternyata bertanam itu sangat banyak manfaatnya. Nah, seperti apa saja ya nanti bisa dirasakan masing-masing ya ketika memulai bercocok tanam. Prinsipnya memang harus jadi pembelajar, berani mencoba, ulet gitu ya. Kemudian mencari terus belajar, mencari banyak referensi, banyak berburu. Saya pun sampai hari ini nggak pernah berhenti gitu ya, ketika ada kelas online, ketika ketemu dengan orang yang memang sudah punya ilmu dan pengalaman, ya saya akan banyak belajar. Dengan cara itulah kita tetap terus terjaga semangat kita dalam bercocok tanam. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Yang di Bogor atau Jabodetabek, kalau mau mampir ke rumah juga dipersilahkan. Terima kasih juga kepada tim dari Jepara Green Generation. Semoga ini menjadi satu acara yang sangat bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang. Oke, alamat saya, di Bogor juga ya. Oke, sebentar saya share alamat ya. Saya di perumahan Yuki Janati, Kemang ya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor ya. Oke, ya. Jadi silakan kalau ada yang mau mampir ke rumah saya, tapi mohon konfirmasi dulu ya. Khawatir saya sedang tidak di rumah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian dan sharingnya sekaligus touring dari rumah juga dari Pak Ang. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan akhir dari diskusi kita, yakni berkebun itu mudah. Yang terpenting adalah perhatian kepada aspek yang salah satunya jenis bibit, benih, jenis media, tata letak, sinar matahari, air yang cukup, perlengkapan yang digunakan dari barang bekas, sehingga kita aspek lingkungan bisa tetap kita pegang seperti itu. Yang perlu diingat juga adalah perawatan setiap tumbuhan itu berbeda, jadi faktor-faktor yang sudah dijelaskan Pak tadi juga perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Baik, sekali lagi ya Pak Ang atas sharingnya yang sangat luar biasa dan menginspirasi kami semua, kita semua Bapak Ibu dan peserta, dari saran-saran juga konsultasi tentang kegiatan berkebun di rumah. Bisa dilihat dari antusias peserta tadi, banyak sekali yang konsultasi dengan Pak Ang mengenai hama, terus kenapa tidak berbuah, dan lain-lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga mendapatkan manfaat yang banyak dan bisa mulai berkebun dari sekarang setelah mengikuti kegiatan ini. Sebelum akhir kegiatan, alangkah baiknya kita mengadakan sesi foto bersama. Dimohon seluruh peserta untuk menghidupkan kameranya. Baik. Apakah kurator sudah siap? Satu, dua, tiga. Saya ganti gaya ya. Ini ada beberapa slide, jadi mohon untuk dipertahankan gayanya. Itunya mana? Kacamata. Iya, 1, 2, 3. Yang terakhir
boleh gaya bebas mungkin. Tiga. Baik, terima kasih. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami selaku panitia dari Jepara Generation mohon maaf apabila dalam pelaksanaan masih banyak kekurangan. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak dan peserta. Ditunggu vlognya ya, Pak. Untuk teman-teman bisa Ya, insya Allah. absensi ya.